Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para kung mania di seluruh Nusantara dan para teman-teman yang masih semangat dalam mengikuti tutorial saya dalam membuat sangkar perkutut atau sangkar jenis lainnya ya teman-teman. Oke, di video saya kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membelah bambu untuk sangkar perkutut iras gitu teman-teman ya. Karena ada beberapa dari teman-teman yang bertanya dia mengalami kesulitan dalam membelah bambu untuk sangkar iras gitu teman-teman ya. Beda dengan sangkar jenis lainnya, sangkar iras memang ada teknik sendiri untuk membelah bambunya teman-teman ya. Jadi apa itu sangkar iras? Sangkar iras adalah sangkar perkutut yang modelnya kerucut. Sangkarnya itu terbuat dari satu bulatan bambu gini teman-teman ya. Jadi jerujinya itu enggak putus, tapi jerujinya itu langsung dari satu bulatan bambu seperti ini dibelah-belah hingga menjadi jeruji itu teman-teman ya. Nah itu namanya sangkar iras, atau biasa orang menyebutnya itu sangkar langsung teman-teman ya. Tidak ada bur, tidak ada teknik lain untuk menyambung jerujinya gitu teman-teman ya. Oke, di sini saya akan memberikan tutorialnya bagi teman-teman yang ingin belajar membuat sangkar jenis iras ini. Yang pertama, sebelum kita praktekkan cara membelahnya, di sini teman-teman bisa memahami jenis bambu itu sendiri dan tekstur-teksturnya ya. Dan di sini yang pertama teman-teman bisa menyiapkan bambu. Nah ini bambu apus teman-teman, pring apus ya. Bambu apus itu sejenis bambu tali yang biasa orang menyebutnya itu bambu tali teman-teman ya. Nah ini panjangnya sendiri itu teman-teman bisa memotongnya dari ros ini ke sini itu bebas sesuai selera. Kalau teman-teman suka lebih panjang, teman-teman bisa memotongnya dari 10 cm hingga 15 cm. Tapi kalau saya ini hanya memotongnya sekitar 5 cm saja teman-teman, dari ros ini ke sini ya. Nah, untuk panjang bambunya sendiri dari ros ini sampai sini itu saya tidak memakai patokan teman-teman. Jadi di sini saya hanya menyesuaikan panjang bambunya ya. Nah, ini di sini ros dan di sini saya motongnya itu karena di sini sudah menemui ros lagi teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar, yang ingin membuat sangkar iras itu teman-teman bisa membutuhkan bambu yang panjangnya itu sekitar 60 cm minimal teman-teman ya. Jadi dari potongan ini sampai ros ini itu 60 cm minimal teman-teman. Nah yang saya pakai ini panjangnya sekitar 65 cm teman-teman. Oke, kita ukur dulu ya biar lebih mantap. Nah teman-teman, sekitar 65 cm ya, 64-65 ya. Nah ini panjangnya sekitar 65 cm gitu teman-teman ya. Nah bambu ini sendiri mempunyai diameter sekitar berapa ya teman-teman? Sekitar 8 cm gitu ya kalau kita mengukur. Nah 8,5 cm ya. Nah kalau kita mengukur pakai meteran itu sebenarnya tidak perlu ya, kita hanya cukup mengira-ngira saja. Ini besarnya itu sekitar pergelangan kaki kita teman-teman. Jadi pergelangan kaki kita itu besarnya sekitar gini ya. Itu bambunya ukurannya segitu diameternya. Nah terus sebelum kita belah, teman-teman juga memperhatikan usia bambunya ya. Jadi usia bambu ini sangat mempengaruhi dalam proses pembelahan teman-teman. Bagaimana sih caranya mengetahui bambu itu usianya sudah tua atau enggak? Jadi teman-teman bisa memukulnya seperti ini teman-teman. Nah kalau suaranya dia nyaring lantang, menandakan kalau bambu itu sudah cukup tua teman-teman. Tapi kalau bambu yang usianya masih muda, kalau kita pukul seperti ini, itu suaranya agak gabes teman-teman ya. Jadi bek 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 gitu. Dan kalau kita pukul, nah di sini kita bisa melihat apa ya, bekas pukulan itu. Dia agak sedikit penyok gitu kalau
bambunya usianya masih muda ya. Jadi kalau kita pukul seperti ini, nah di sini kita akan melihat bambu itu sedikit penyok kalau itu masih usianya muda. Kalau tua kita pukul ini itu sudah keras teman-teman. Nah, dan untuk teksturnya teman-teman bisa memakai bambu yang kering ya teman-teman, tapi keringnya jangan terlalu kering ya. Jadi dari kita memotong di kebun itu kita jemur hingga 2 minggu teman-teman. Jadi sudah cukup kering tapi tidak terlalu terlalu kekeringan gitu teman-teman ya. Tapi juga enggak basah-basah sekali ya teman-teman. Sekarang lalu kita bikin mal dulu teman-teman. Nah, tekniknya begini teman-teman ya. Sebelum kita belah, teman-teman bisa mencoretnya dulu pakai spidol atau pakai pulpen ya. Di sini kita harus membagi 4 dulu teman-teman. Nah, ya. Jadi kita bagi 4 dulu teman-teman. Oke. Setelah menjadi 4 seperti ini, teman-teman bisa membaginya lagi menjadi 8. Nah, maksud saya membagi 8 itu dari keseluruhan ya teman-teman. Jadi dari titik coretan ini ke coretan ini itu kita bagi tengah. Ini teman-teman ya. Nah, ini sudah menjadi 8 bagian teman-teman ya. Dan setelah menjadi 8 bagian seperti ini, jadi setiap kolomnya atau setiap titiknya kita bisa membelahnya menjadi 12 helai teman-teman. Nah, dari sini ke sini itu kita membelahnya usahakan menjadi 12 helai teman-teman ya. Gitu. Nah, terus bagaimana sih cara membaginya bisa menjadi 12 helai? Nah, kalau kita langsung belah kecil-kecil menjadi 12 helai itu pembagiannya akan tidak sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa membaginya tengah lagi seperti ini. Nah, secara keseluruhan ya, jadi kita bagi tengah-tengah lagi. Ini bisa menjadi 16 belahan ya jadinya. Nah, jadi setiap kolomnya ini isinya ada 6. Gitu teman-teman ya. Di sini ada 6. 6 ini 6 ya. Nah, setelah menjadi 6 gini, ini kan sudah menjadi 12 ya, 12 batang ya, 12 helai ya maksud saya. Nah, kalau kita langsung baginya menjadi 6 itu akan sedikit kesulitan ya, karena nanti ada belah-belahan yang kurang sama atau besar kecil ya. Nah, setelah kita bagi 6 seperti ini ya, nah, kita bisa membelahnya lagi menjadi 2 lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Kalau ini kita tadi menjadi 6, kita bisa membaginya lagi menjadi 2 lagi. Jadi setiap kolomnya ini isinya itu 3 belahan itu teman-teman ya. Nah, 3 helai sini ya. 3 helai gitu teman-teman. Nah, setelah menjadi 3 helai ini teman-teman bisa membaginya menjadi 3 gitu teman-teman ya. Oke, langsung saja prakteknya seperti apa. Check it out. Langsung saja teman-teman. Jadi teman-teman bisa membelahnya ini ya, kita belah menjadi 2 seperti ini. Ini teman-teman ya, kita belah menjadi 2 seperti ini. Nah, ini kita sudah belah menjadi 2, lalu kita belah lagi menjadi 4. Ini saya. Nah, kita belah menjadi 4. Teman-teman, nah ini sudah menjadi 4 bagian teman-teman ya. Setelah menjadi 4 bagian seperti ini, teman-teman bisa membaginya lagi menjadi 8, yaitu setiap satu belahan ini kita bagi tengah teman-teman ya. Oke, kita bagi lagi. Nah teman-teman, ini sudah menjadi 8 bagian teman-teman ya. Setelah kita bagi menjadi 8 seperti ini, setiap satu belahan ini kita usahakan kita belah menjadi 12 ya teman-teman ya, seperti teknik tadi. Jadi kita belah menjadi 12.
sebelum kita belum menjadi 12, kita akan bagi menjadi 2 lagi, yaitu kita ambil tengah teman-teman. Ini ya. Sebetulnya kalau teman-teman memakai bambu yang usianya sudah cukup tua atau sangat tua, itu proses membelahnya akan lebih mudah teman-teman, dibandingkan teman-teman membelah dengan bambu yang usianya masih muda ya teman-teman. Karena kalau kita memakai bambu yang lebih muda, itu proses membelahnya itu akan mengalami apa ya teman-teman, miring istilahnya ya. Jadi belahnya itu miring, bahkan ada yang kalau kita belah ada yang putus di jalan di sini teman-teman ya. Nah, ini sudah menjadi 16 bagian teman-teman ya. Belum kita membagi menjadi 6, ini kita bagi lagi menjadi 2 teman-teman ya. Oke, kita bagi lagi menjadi 2. Ya. Oke teman-teman, nah sekarang sudah kita belah-belah hingga menjadi 32 bagian ya. Nah setelah menjadi 32 bagian seperti ini, teman-teman bisa membelahnya setiap satu helai ini teman-teman bisa bagi 3 teman-teman, baru dibagi 3. Oke, kita bagi 3. Seperti ini teman-teman ya, biasanya kecil-kecil seperti ini, itu setiap satu helainya ini isinya itu kita belah menjadi 3 seperti ini teman-teman ya. Nah lakukan ini hingga semuanya terbelah menjadi 3 teman-teman ya. Nah setelah semuanya terbelah itu jumlahnya ada 96 helai teman-teman ya. Oke, setelah kita belah-belah nanti, nah jadinya akan seperti ini teman-teman.